Oke, saat ini kita memasuki episode ke-37 yang berjudul Pemandangan Dunia Iblis. Masuk ke cerita. Saat ini sudah 4 hari Dokja berjalan untuk keluar dari zona pembuangan mayat. Dokja mengikuti rute sesuai dengan regresi ketiga Jongheo. Dokja berjalan sambil menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh pembuangan dari skenario dan efek samping penggabungan tubuh sebelumnya. Oleh karena itu, Dokja harus segera mencapai kota iblis untuk mendapatkan penyembuhan dan skenario. Tak lama, Dokja merasakan ada kehadiran makhluk hidup. Dokja mulai bersembunyi sambil mengintip untuk memeriksa situasinya. Ternyata ada ratusan orang yang berasal dari berbagai spesies dan planet, yang mana mereka sedang mencari cerita di antara tumpukan mayat yang ada. Dengan ciri-ciri yang mereka miliki, Dokja tahu kalau mereka adalah budak penghapusan. Mereka menerima perintah dari dunia iblis untuk mengumpulkan kepingan-kepingan cerita, yang mana cerita-cerita itu akan digunakan sebagai bahan bakar. Tentunya para budak memiliki kecerdasan yang rendah dan tidak akan menyerang kecuali terancam. Dengan ditemukannya banyak budak berarti sudah dekat dengan komplek industri. Komplek industri adalah sebutan untuk kota di dunia iblis. Wilayah itu biasanya dipimpin seorang raja iblis. Setiap kota memiliki sebuah pabrik di tengahnya sebagai alat untuk menciptakan energi. Kemudian di sekitar pabrik itu banyak pemukiman didirikan. Jika ingatan Dokja benar, maka komplek industri terdekat adalah Siswit. Wilayah itu di bawah kekuasaan seorang duke, karena selama 1000 tahun Siswit tidak memiliki seorang raja iblis. Singkatnya, saat ini Dokja mengantri di pintu masuk komplek industri. Dokja sedang menyusup dengan menggunakan identitas dari seorang budak yang telah mati sebelumnya. Dokja juga telanjang dan menyembunyikan semua item miliknya. Setelah Dokja berhasil masuk, Dokja segera menghindari mata pengawas. Kemudian sesegera mungkin, Dokja mengenakan kembali semua itemnya dan pergi menuju pemukiman. Setelah memasuki area pemukiman, ternyata tempat yang Dokja temukan pertama kali adalah pasar. Dokja bisa melihat banyak spesies dan kendaraan bermesin lalu lalang. Tak lama dinding keempat Dokja mulai nonaktif karena kelelahan, sehingga rasa sakit yang ditanggung oleh dinding selama ini mulai Dokja rasakan. Muncul percikan dan tubuh Dokja menjadi tidak stabil. Keadaan Dokja juga memancing perhatian banyak orang di pasar. Mereka segera lari menjauh karena terkejut dan takut dengan keberadaan orang buangan. Tapi perhatian orang itu segera teralihkan dari Dokja. Itu karena ada kereta bangsawan yang melintasi tempat itu. Di dalamnya ada seorang bangsawan dari industri Gilobat. Karena ini adalah pasar, maka rumor mulai menyebar. Dokja bisa mendengar kalau industri Siswit ingin digabungkan. Selain itu ada juga ramalan mengenai kemunculan Raja Iblis yang akan memimpin wilayah Siswit. Sekarang karena tubuh Dokja memburuk, Dokja harus segera mencari toko jam etika. Itu adalah tempat di mana Dokja bisa mendapatkan bantuan penyembuhan. Dokja mulai menelusuri banyak tempat melalui gang. Ketika Dokja menelusuri jalan-jalan di gang, tanpa sengaja Dokja menabrak seseorang yang setampan Jongheo. Dokja langsung menyadari kalau orang itu pernah ditulis di dalam novel. Dokja kemudian meminta maaf dan pria itu juga pergi dengan damai. Setelah waktu berlalu, Dokja akhirnya menemukan sebuah toko di seberang jalan raya. Namun di toko itu ada orang yang sedang cekcok. Aileen selaku pemilik toko sedang berdebat dengan Baron Melon dan Siloke. Keduanya adalah bangsawan terkenal di komplek industri Siswit sebagai debt collector.
Mereka datang untuk membuat ancaman kepada Aileen agar Aileen bersedia menerima tugas yang diberikan oleh Douglas Siswit. Tentunya Aileen selama ini selalu menolak karena mengetahui kalau tugas yang diberikan akan mengorbankan banyak nyawa. Oke, sedikit cerita. Siapa itu Aileen? Dia bernama Aileen McCarfield. Dia adalah seorang insinyur sihir dari planet Lindbergh. Dia punya keahlian untuk memperbaiki cerita. Meski kemampuannya tidak berada di tingkat transcendent, tetapi dia adalah salah satu dari inkarnasi yang langka yang memiliki atribut ahli cerita. Tak lama, pria tampan yang bertabrakan dengan Dokja mulai ikut dalam pertengkaran. Di sini diketahui kalau pria itu adalah salah satu penghuni toko jam etika. Tapi di sini pria itu tidak berguna, dia langsung tersungkur dengan satu pukulan. Aileen segera berteriak untuk menghentikan keributan. Di sini karena Aileen menolak tugas yang diberikan, maka kedua bangsawan itu menyuruh Aileen membayar pajak sebesar 50.000 koin. Tentunya Aileen terkejut dengan jumlahnya karena koin adalah mata uang berharga. Selain itu juga sangat sulit mendapatkannya. Di dunia iblis tidak ada skenario yang bisa digunakan untuk mengumpulkan koin. Sekarang kedua bangsawan itu mendesak Aileen memberikan jawaban, menerima tugas atau membayar pajak. Di sini, sebelum Aileen sempat menjawab, Dokja sudah bergegas memasuki toko tersebut. Dokja kemudian meminta Aileen pelayanan khusus dan dirinya akan membayar di muka. Aileen pun bertanya berapa bayaran yang akan Dokja berikan. Dokja bilang itu adalah 50.000 koin. Dokja langsung menunjukkan jumlah koinnya. Melihat Dokja yang bisa mengeluarkan koin sebanyak itu dengan mudah, kedua bangsawan itu berpikir kalau Dokja adalah bangsawan dari industri kilobat. Mereka mulai bertindak lebih sopan. Selain itu, mereka juga mulai pergi setelah mendapatkan uang dari Aileen. Setelah kedua orang itu pergi, Aileen mulai bertanya apakah Dokja seorang bangsawan. Dokja bilang dirinya bukan bangsawan. Kemudian Dokja membuka mantelnya yang selama ini menahan jatuhnya kepingan-kepingan cerita. Aileen langsung menyadari kalau Dokja adalah orang buangan. Selain itu, Aileen juga terkejut dengan tingkat cerita yang Dokja miliki. Dengan banyaknya cerita tingkat semi-mitos, Aileen merasa kalau Dokja tidak mungkin seorang inkarnasi. Dan karena cerita Dokja itu juga terlalu tinggi, Aileen bilang kalau dia belum tentu bisa memperbaikinya. Meski begitu, Dokja tetap menyuruh Aileen untuk memperbaikinya. Waktu pun berlalu, Dokja sudah selesai diperbaiki. Saat ini Dokja mulai bangun dari tidurnya dan dia melihat sekeliling. Dokja ada di ruangan operasi dan tubuhnya diikat dengan tempat tidur. Selain itu ada seorang pria yang sudah menunggu Dokja untuk bangun. Pria itu lalu bertanya, siapa Dokja? Dokja menyuruh untuk menebak. Karena Dokja punya banyak koin dan cerita langka, pria itu bilang kalau Dokja adalah seorang pengungsi. Dokja bilang itu tidak sepenuhnya benar karena semua pengungsi itu kuat ketika mereka datang, sedangkan dirinya tidak begitu. Dokja kemudian mengucapkan beberapa kalimat yang berkaitan tentang pria itu dan itu membuatnya terkejut. Pria itu terkejut karena Dokja tahu siapa identitasnya dan apa saja yang telah terjadi sejauh ini kepadanya. Tapi itu tidak seberapa. Yang paling mengejutkannya adalah diberitahu kalau dirinya itu berbakat, padahal selama ini dirinya tidak pernah bisa berkembang. Di sini tentunya Dokja tahu betul siapa pria itu. Pria itu bernama Jang Hayong dan nama aslinya adalah Aslan McCarfield. Dia protagonis kedua di novel
dan juga salah satu dari 3 orang jenius di dalam novel di antara Jong Hyo dan Kargios. Dokja juga mengambil peran dalam pewujudan keberadaannya di dalam novel. Dia memiliki skill penggerak dimensi karena Dokja memberikan usulan itu kepada pencipta Ways of Survival. Jang Hayoung adalah pekerja keras, tapi sayangnya usaha tidak sesuai ekspektasi. Hal itulah kenapa dia punya banyak skill yang berkaitan dengan sifat negatif. Tentunya sebagai tokoh utama dia memiliki kekuatan tersembunyi dan itu adalah bakat. Alasan kenapa Jang Hayoung selama ini selalu macet dalam berkembang karena memang ada yang menghalanginya. Tak lama Aileen pun membuka pintu dan ada beberapa orang yang mengikutinya. Dokja kemudian bilang kepada Aileen kalau Duke akan datang dan mengambil Aileen secara paksa karena Aileen sudah menolak tugas sebanyak 3 kali. Tentunya Dokja juga tahu kalau Aileen disuruh oleh Duke untuk membuat Duke menjadi prajurit raksasa, yang mana hal itu terinspirasi setelah melakukan banyak tur ke kota iblis lainnya. Dengan ambisi yang tinggi dari Duke, bahkan Duke menolak jabatan tinggi dari kota lain dan memilih tempat terpencil untuk tinggal. Dengan kemampuan Aileen, Dokja yakin Duke akan mengincar Aileen bagaimanapun caranya. Di sini Dokja mulai membuat penawaran kepada Aileen. Jika Aileen setuju dengan syaratnya, maka Dokja akan mengurus Duke Siswit. Di sisi lain, Aileen sangat terkejut. Dokja telah mengucapkan informasi yang mana para pendatang baru tidak mungkin mengetahuinya. Aileen mulai menanyakan identitas Dokja sebenarnya. Dokja bilang dirinya adalah Jong Hyo. Dirinya datang untuk menjadi Raja Iblis dari alam iblis ke-73. Dokja sengaja memakai nama Jong Hyo karena agar para rasi bintang tidak mengetahui kalau dirinya masih hidup. Kita pindah tempat. Saat ini Jong Hyo dikejutkan dengan sebuah pesan pencapaian atas nama dirinya, dan itu berasal dari dunia iblis ke-73. Karena Jong Hyo merasa tidak melakukan hal itu, maka Jong Hyo yakin kalau ada orang yang sedang mengaku sebagai dirinya. Sejauh ini satu-satunya orang yang berani menggunakan namanya untuk sebuah pencapaian hanyalah Dokja. Sekarang Jong Hyo yakin kalau Dokja masih hidup. Kembali ke tempat Dokja. Setelah mendengar apa yang Dokja ucapkan, Aileen segera menyuruh para dewan untuk keluar. Aileen mulai bertanya apakah Dokja serius dan paham konsekuensi menjadi Raja Iblis. Selain itu, apakah Dokja tahu seberapa kuat kekuatan seorang Duke? Bahkan jika Dokja memiliki banyak cerita semi-mitos, Dokja akan tetap kesulitan menghadapi seorang Duke yang merupakan peringkat kedua terkuat setelah Raja Iblis. Dokja pun menjawab kalau dia tahu tentang resikonya. Tentu saja dia juga orang yang kuat. Kemudian Dokja pun membuat sumpah keberadaan. Tujuannya untuk meyakinkan Aileen dan menjamin tidak ada informasi yang bocor. Aileen sekarang mulai memberitahu tentang kekuatan dari Duke. Aileen bilang kalau dulu pernah ada percobaan untuk membunuh Duke. Mereka adalah orang yang kembali. Yang salah satunya adalah seorang penguasa dari Murim, kemudian orang terkuat di planet mereka, tetapi mereka dibuang. Sayangnya mereka gagal, mereka tidak mampu melawan Duke yang memiliki banyak pengawal. Ada 2 Marquis, 10 Earl dan ratusan Baron. Tentunya total kekuatan mereka semua itu tidak lebih kuat dari kekuatan tunggal sang Duke. Aileen ingin Dokja memberikan bukti kekuatan. Dokja harus mengurus bangsawan dari industri kilobat agar aliansi mereka dengan industri sawit itu hancur. Dokja di sini setuju dengan kesepakatan itu.
Tentunya sebagai pertukaran, Dukja meminta Aileen untuk memperbaiki tubuhnya secara berkala. Selain itu, Dukja juga meminta skenario revolusioner kepada Aileen. Oke, sedikit cerita. Di dunia iblis tidak ada skenario. Itu dikarenakan para rasi bintang tidak menyukai Raja Iblis. Tapi di dunia iblis ada satu skenario utama yang sedang berkembang, yaitu skenario revolusioner. Skenario ini juga sedang dijalankan oleh Sang Duke. Di sini Dukja harus mencari orang yang merupakan revolusioner. Tentunya itu tidak mudah untuk ditemukan. Aileen hanya memberitahu kalau revolusioner terus berganti setiap hari dan siapapun yang mengaku sebagai revolusioner pasti akan mati di tangan Algojo. Waktu pun berlalu. Saat ini Dukja keluar dari ruang operasi. Dukja ada di sebuah bar, tempat berkumpulnya banyak orang. Dukja yakin kalau revolusioner ada di antara mereka. Tak lama Dukja disapa seorang bartender. Orang itu sangat ramah dan asik dalam melakukan pembicaraan. Di sini karena Dukja tidak mabuk, Dukja hanya memesan beberapa makanan. Di bar, Dukja juga melihat rekaman skenario di Seoul. Semua orang sedang menonton rekaman skenario melawan Raja Iblis ke-73. Dukja kemudian mulai duduk di dekat Jang Hayoung dan menonton skenario. Orang-orang menikmati video dan di akhir video mereka mulai bersedih atas pengorbanan Raja Iblis ke-73. Mereka mulai menyukai tindakan Raja Iblis ke-73, begitu juga Jang Hayoung. Tak lama pemilik bar mematikan lampu dan dengan suara pelan dia memberitahu kalau malam akan datang. Semua orang segera diam, begitu juga semua lampu di kota ikut padam. Tak lama suara seruling terdengar dan beberapa orang mulai menutup telinga mereka. Mereka ketakutan karena itu tanda munculnya antek-antek bangsawan. Ini adalah malam khusus di dunia iblis yang akan ada setiap 3 hari sekali. Akan ada Algojo yang berkeliling atas perintah bangsawan. Mereka diberi tugas untuk memburu seorang revolusioner. Mereka mengenakan jubah hitam dan membawa sabit dewa kematian. Para Algojo tidak bisa dibunuh ketika malam khusus dan eksekusi yang mereka lakukan tidak bisa dihindari. Sekarang salah satu Algojo mulai memasuki bar. Semua orang segera tertunduk agar tidak bertemu muka dengan Algojo. Tak lama Algojo itu mengarah ke meja milik Dukja. Di sini Jang Hayoung tentunya ketakutan karena dia merasakan hawa kematian. Tapi Dukja mulai berdiri dan menarik perhatian dari Algojo. Semua orang juga mengarahkan perhatian mereka kepada Dukja. Karena terkejut, Algojo lalu bertanya siapa identitas Dukja. Dukja bilang dirinya adalah revolusioner.